Biasanya jawabannya, saya belum kepikiran Pak, anak saya masih kecil, iya kan? Iya kan? Nanti kepikirannya kapan? Pada saatnya, gitu. Nanti pada saatnya baru pusing gitu kan, biayanya seperti apa, gitu. Karena masyarakat kita pemahamannya bukan apa ya istilahnya, terkait dana pendidikan pun juga masih sangat jarang, masih kurang istilahnya kayak gitu. Ya, rata-rata orang tua hanya memikirkan keadaan yang saat ini. Misalkan anak saya sudah 3 tahun gitu, atau 4 tahun. Oh, berarti tahun depan anak saya sudah masuk TK. Ya udah, yang dipikirkan hanya TK-nya aja, biaya TK-nya berapa dan sebagainya. Dia belum memikirkan nanti SD, SMP, SMA sampai kuliah biayanya seperti apa. Rata-rata kan seperti itu. Nah, tugasnya kita adalah mulai dari sekarang masyarakat kita itu mulai diedukasi bagaimana sih seberapa pentingnya sih dana pendidikan anak pada saat kuliah nanti. Gitu. Jadi tujuannya kita adalah kasih gambaran, ini loh Bu, ini loh Pak, kira-kira nanti di tahun kesekian pada saat anak bapak atau ibu masuk perguruan tinggi biayanya kurang lebih sekian. Dan ada baiknya biayanya sudah dimulai dari sekarang. Kita ibaratnya kayak dikumpulkan mulai dari sekarang. Gitu. Jangan tunggu nanti. Kalau tunggu nanti biayanya bisa kita pusing malah carinya gitu ya, biaya uang pangkalnya lah, semesternya lah gitu, ya. Nah, kalau rata-rata S1 swasta selama 4 tahun, nah ini biaya-biayanya nih. Teknik tahun 2022 ini kurang lebih 216 juta. Ini swasta ya. Kalau negeri masih sedikit lebih murah gitu biaya-biayanya. Tapi kalau swasta itu jauh lebih besar lagi biayanya. Ya, Fakultas Kedokteran itu bahkan bisa sampai 1 M ini biayanya. Ya, kalau misalkan di tahun 2032 nanti gitu, akibat inflasi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan orang tua, ya, terus dia bilang, oh ya anak saya nanti saya mau masukkan kedokteran gitu. Nah kita sudah ada gambaran nih, ini loh Bu, kira-kira biaya 15 tahun ke depan itu biaya Fakultas Kedokteran sekian loh Bu. Total biaya selama 4 tahun ya, mulai dari dia masuk sampai dengan dia lulus biayanya sekian loh. Jadi si orang tua sudah ada gambaran di awal, ya ada gambaran. Oh iya saya harus menyiapkan dari sekarang gitu. Supaya nanti pada saat anak saya kuliah, ya udah dia tinggal kuliah, duitnya sudah ada, biayanya sudah ada gitu. Nah, ini adalah produk syariah pertama dengan konsep asuransi jiwa syariah, konsep dana pendidikan. Karena dulu produk PAA, PSAA pada saat kita menawarkan dana pendidikan kan bukan betul-betul pure dana pendidikan kan. Ya. Iya, karena kita berdasarkan hasil nilai tunai gitu. Nah, sedangkan ini benar-benar fokusnya dana pendidikan. Kenapa harus asuransi jiwa syariah Prucerah? Yang pertama terdapat manfaat dana pendidikan, penarikan tunai sekaligus serta penarikan tunai bulanan selama 4 tahun. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dana pendidikan yang kita berikan adalah semacam ibaratnya gini. Pada saat anak masuk kuliah, itu kan membutuhkan biaya uang pangkal biasanya. Ya kan, uang masuk gitu, biaya pembangunan lah, apalah segala macam, biaya pakaian lah segala macam. Nah itu kita kasih di awal, gitu. Kita kasih dana pangkalnya di awal, pada saat dia masuk di bangku kuliah. Ya, kemudian Prudential akan memberikan lagi tunai bulanan selama 4 tahun, gitu. Ibaratnya gini, Bu, kalau misalkan ibu atau bapak buka polis Prucerah untuk anaknya, nanti pada saat dia kuliah, uang pangkalnya kita sudah sediakan. Anaknya ibu juga dapat beasiswa setiap bulan selama 4 tahun kuliah. Ya, dan semuanya gratis dari Prudential. Gitu, ya. Dapat beasiswa setiap bulan selama 4 tahun. Ya. Kemudian memberikan manfaat bebas kontribusi jika peserta tambahan meninggal dunia. Peserta tambahan ini dimaksud adalah orang tuanya. Kan misalkan contoh kan ada orang tua pasti kalau saya nanti meninggal dunia atau terjadi resiko sama saya, anak saya gimana dong dana pendidikannya? Tenang aja, Prudential akan memberikan bebas kontribusi. Anaknya tetap bisa lanjut polis Prucerahnya tanpa bayar premi lagi. Gitu, ya. Atau terkena kondisi kritis, ya, atau parahnya kena cacat total. Prudential yang lanjutin preminya. Ya, anaknya tinggal nunggu waktu aja untuk kuliah.
dari sisi manfaat produk, kita sebenarnya Prucerah itu ada dua ya. Ada Prucerah biasa, ada Prucerah Plus. Nanti kita bahas bedanya apa plus dan biasa gitu. Ini anak sebagai peserta utama, ya, tertanggung utama. Manfaatnya yang pertama, penarikan tunai sekaligus. Jadi, pada saat anak sudah, anggaplah masuk kuliah usianya 18 tahun. Pada saat anak sudah 18 tahun, masuk perguruan tinggi, akan diberikan pada masa tunggu sebesar 30 kali manfaat penarikan tunai berkala. Nanti kita bahas detailnya lah ya. Intinya penarikan sekaligusnya di awal ini sebesar 30 kali dari beasiswa bulanannya. Nah, tadi kan si nasabah, si anak akan dapat beasiswa setiap bulan gitu ya. Nah, penarikan tunai pertamanya atau misalkan uang pangkal pertamanya itu sebesar 30 kali dari manfaat bulanannya. Ya, konsepnya seperti itulah ya. Detailnya nanti teman-teman bisa lihat di Proofforce pada saat buat ilustrasinya. Oke, kemudian manfaat penarikan tunai berkala. Jadi yang tadi ini penarikan sekaligus atau istilahnya uang pangkal gitu ya di awal. Jadi si anak tadi dapat satu uang pangkal. Itu untuk biaya masuk kuliah lah pada saat usia 18 tahun. Ini juga sudah dijamin angkanya, di Proofforce sudah kelihatan angkanya, udah pasti. Kemudian ada manfaat penarikan tunai berkala. Jadi tunai berkala ini akan diberikan setiap akhir bulan dimulai dari 1 bulan setelah masa tunggu manfaatnya. Gitu. Jadi setiap bulan pada saat dia sudah masuk kuliah nih, setiap akhir bulan si anak akan dapat beasiswa selama 4 tahun. Gitu. Ya. Jadi mungkin bahasanya ya bisa dapat beasiswa lah ya. Selama 4 tahun. Ini per bulan. Gitu. Jadi orang tua. Itu orang tua masih hidup atau meninggal? Ya terserah orang tuanya masih mau hidup atau mau meninggal gitu ya. Kita nggak tahu. Nanti maksudnya orang tuanya masih hidup atau meninggal. Yang penting berakhir kontrak. Intinya gini, kita nggak melihat orang tuanya hidup atau meninggal dulu nih ya. Jadi entah nanti orang tuanya meninggal atau misalkan masih hidup pada saat dia kuliah, si anak tetap dapat uang pangkal, dapat juga beasiswa selama 4 tahun. Dijamin, ya, dijamin. Jadi istilahnya untuk biaya-biaya selama dia kuliah 4 tahun itu aman lah. Orang tuanya nggak perlu pusing lagi mengenai biaya. Yang ketiga, si anak akan dapat tambahan manfaat penarikan tunai berkala. Ini jika ada ya, ibaratnya gini. Prudential akan memberikan bonus tambahan. Ya, Prudential memberikan bonus tambahan yang akan diberikan setiap tahun. Jadi, kalau tadi dapat beasiswa selama 4 tahun, ini Prudential nambahkan lagi beasiswa setiap tahun. Ini selama 4 tahun. Kenapa? Jadi gini, yang pertama kan dapat uang pangkal di awal kah? Yang kedua, ini dapat beasiswa setiap bulan. Nilainya dijamin. Yang ketiga, Prudential akan menambahkan lagi beasiswa setiap tahun. Selama 4 tahun, berarti dapat 4 beasiswa lagi tambahan. Kalau ini dapat per bulan, ini dapatnya per tahun. Kenapa? Setiap akhir tahun. Per tahun. Ibaratnya gini, misalkan dia masuk di bulan Februari gitu ya. Berarti dihitungnya per tahun Februarinya. Tahun depan Februari lagi, tahun depannya lagi Februari gitu. Selama 4 tahun. Berarti di bulan 12 itu terima bulanan dan terima tahunan? Ini terima bulanan, ya. Ini terima tahunan. Iya. Maksud saya, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Iya. Pas di bulan 12, dapat bulanan. Bukan pas di bulan 12 gitu ya. Misalkan kita mulainya dari Februari. Ya. Misalkan dia kuliah mulai bulan berapa sih? April ya? Oh gitu, ibarat gitulah ya. Misalkan dia kuliah mulai bulan Juni misalkan. Bulan Juni, berarti pada saat dia masuk di bulan Juni, si anak sudah dapat uang pangkal. Gitu. Bulan Juni pertama, setiap akhir bulan sudah dapat 1 beasiswa. Gitu seterusnya, setiap bulan selama 4 tahun. Oke? Nah, bulan Juni tahun depan, atau bulan Juli tahun depannya, si anak dapat lagi beasiswa tahunan.
Gitu. Itu selama 4 tahun. Gitu. Ini nilainya berdasarkan nilai tunai yang dibentuk oleh Prudential. Nah, ini bukan unit link ya. Kalau unit link gini ibaratnya. Unit link yang menentukan fund itu kita sendiri sebagai nasabah. Ya kan? Fund investasi saya mau simpan di equity, manage fund, itu kita yang tentukan. Gitu. Sedangkan di Pru Cerah yang menentukan adalah Prudential. Karena ini semacam bonus dari Prudential. Jadi gini ibaratnya. Misalkan contoh, di tahun ini cash fund lagi bagus nih. Ya. Prudential simpan di situ. Tahun depan ternyata adalah yang lebih bagus, Prudential simpan ke situ lagi. Otomatis. Jadi potensi ini ada lebih besar dibandingkan tidak adanya. Gitu. Di dalam polis tertulis jika ada. Di dalam polis ada tulisannya jika ada. Berarti ini belum pasti, Pak. Jadi yang jika adanya ini nilainya. Berarti tidak dijamin. Tidak dijamin angka yang ada di polis yang nomor 3 itu angkanya tidak dijamin. Yang benar-benar dijamin itu nomor 1 sama nomor 2. Angkanya jelas. Misalkan nomor 1 ini 100 juta, terus nomor 2 ini 2 juta per bulan, itu sudah pasti. Yang tidak pasti adalah nomor 3. Kalau itu Pak, yang ketiga itu kan berdasarkan suku bunga, ada yang rendah, sedang, tinggi. Berarti kan itu Pak. Iya. Tapi itu kayak yang tercantum di ilustrasi itu sudah nilai pasti. Kalau yang sedang, kalau yang tinggi sudah. Oh enggak. Kalau yang nomor 3 ini di ilustrasi itu enggak pasti. Tapi setidaknya kita ada gambaran ke nasabah. Ini loh potensinya. 15 tahun ke depan ini potensinya seperti ini loh nilai tunainya yang terbentuk gitu. Kita tidak boleh janji angkanya ya. Ya, tapi kalau untuk ini pasti Prudential bisa kasih. Karena kenapa? Karena yang buat ini tidak ada kalau misalkan perusahaannya pilot, bangkrut. Itu ini tidak ada. Atau misalkan ada pandemi yang lebih besar dibandingkan 2020. Ini bisa jadi tidak ada juga. Gitu. Ya, kalau sekedar isu-isu biasa aja ini tetap ada kok. Intinya gitu aja. Ya. Yang membuat ini tidak ada ya itu tadi. Kalau bukan perusahaannya pilot, ada perang di sini, mungkin di Indonesia lagi perang besar, ini tidak ada. Gitu ya. Ya. Terus jika terjadi pilot seperti Bapak bilang, poin pertama dan poin kedua bisa jadi tidak bisa didapat oleh nasabah ya? Enggak dong. Ini itu sudah pasti dijamin. Tapi kalau pilot? Artinya gini, pilot itu kan bukan berarti tidak ada uangnya Prudential dong. Tidak ada, artinya gini. Prudential kan punya aset. Ya kan? Pilot itu bukan berarti kita bangkrut dalam artian tidak ada duit. Paham nggak maksudnya? Iya, masalah. Begini, kan ada beberapa asuransi sekarang Pak, seperti Iya. Jiwasraya, Iya. ternyata uangnya nasabah nggak Iya. Betul. Yang dipertanyakan selalu di lapangan seperti itu. Betul, gini, makanya pentingnya yang namanya RBC. Kita tahu RBC. Perusahaan asuransi punya BUMN atau punya dalam negeri, biasanya kan ini tidak disebarluaskan kan informasinya seperti apa. Sekarang pertanyaannya, teman-teman tahu nggak berapa emisinya Prudential Syariah? Tahu nggak? Kita tahu, yang tahu saya kasih khusus 10.000. Wish, mantap sekali. Nggak mau jawab, cuma 10.000. Siapa yang tahu RBC-nya? Saya kasih flashcard dari Prudential. Tensi. Berarti Pak dari 50, Pak. Dari sini yang kurang dari itu. Saya cuma bawa angka rumah kan. Tunggu dulu, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu tidak RBC-nya? Berapa tadi? Saya enggak dengar. 450, Pak. Oh iya. Kurang. Yang sedikit kan boleh, Pak. Oh iya. Yang penting menjawab dulu, Pak. Masih salah. Itu konvensional, RBC secara keseluruhan itu ya. cepat cari di Google. Kalau syariah itu lebih besar RBC-nya. Karena kan ini produknya syariah ya. Per tahunan. Iya.
dapat aja nggak apa-apa. Saya ini Ya. karena saya bertanya apa yang dikatakan Pak Lura dan kita udah tahu Iya. visinya memang besar, berlipat-lipat, sekian berlipat. Tadi kan kita bicara masalah pilot. Ya. Ketika terjadi pilot, otomatis RBC-nya bisa 0 atau minus. Bisa turun gitu ya. Nah, ketika terjadi, kita kan ngomong terjadi pilot. Kalau pilot, otomatis kan poin 1, poin 2 juga kan nggak ada. Oke, jadi gini. Gimana caranya? Menjelaskan ke masyarakat. Oke, jadi gini. Komitmennya Prudential, apapun yang terjadi kalau itu kewajibannya Prudential pasti dibayarkan. Komitmennya kita ya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jelaskan, kalau misalkan seperti Jiwasraya gimana gitu. Itu kan bedanya karena punya negara gitu kan. Beda dengan kita yang punya asing gitu, punya swasta. Gitu. Prudential punya kewajiban untuk membayarkan hal dua ini. Kalaupun parah-parahnya terjadi pilot, ini tetap akan dibayarkan oleh Prudential. Mungkin bedanya adalah waktu pemberiannya yang lebih cepat dibandingkan waktu yang ditentukan. Contoh misalkan, anaknya harus dibayarkan ini pada saat usia 18 tahun. Ya kan? Ternyata pilotnya belum sampai usia 18 tahun si anak sudah pilot misalkan seperti itu ya. Berarti ini dibayarkan jauh lebih cepat dibandingkan harusnya. Jadi kenapa ini yang saya pertanyakan Pak? Dengan perkembangan berita di lapangan. Iya. Beberapa Asuransi jiwa. Kemudian teman-teman juga sebenarnya sudah tahu nih. Mungkin teman-teman nggak bertanya masalah ini. Yang di lapangan mereka udah dapat. Tapi kalau saya yang jelaskan Pak, saya tidak punya ya. Prudential itu ada sebuah dulunya. Kantor pusatnya di London, kantor Asia yang di Hong Kong, dan di setiap negara ada kantornya. Saya bilang seperti bank ya Pak. Kalau sepertinya bank misalnya BRI itu lain gitu misalnya unit nggak mampu membayar kewajibannya, dia akan minta ke cabang. Kira-kira Prudential seperti itu nggak? Kalau nggak mampu Prudential dia membayar, minta ke bantuan ke Pak Nedra join kapan, sorry? ya? Pak Nedra joinnya di Pru kapan? Kenapa Pak? Join di Pru tahun berapa? Joinnya di Pru kapan? 2006. 2006. Oke, berarti sudah lewat berarti. Dulu pernah dengar tidak Prudential pilot? Pernah kan? Ya kan? Hasilnya gimana? Apakah Prudential tutup? Apakah kewajiban nasabahnya nggak dapat? Ya, gitu. Ke Hong Kong, betul. Seluruh komisi agent juga tetap masuk. Komisi tetap masuk. Jadi kalau penjelasan saya seperti itu Pak, kenapa? Bang, bisa. Jadi saya umpamakan seperti bank. Kalau bank BRI, kenapa dia bayar nasabahnya? Karena dia menggunakan sistem multi level katakanlah seperti ada jaminan. Iya. Dari pusat, cabang utama, cabang pembantu sampai ke unit. Iya. Kalau Indonesia tidak mampu membayar kewajiban, misalnya di unit itu ada yang mampu sampai 5 miliar. Iya. Narik seketika pada saat itu. Nah, unitnya nggak bisa bayar, dia akan minta bantuan ke cabang. Betul. Seperti itu yang saya Iya. jelaskan. Kalau kita malah ke Hong Kong jadinya. Ya, itu kan kita kan ke Hong Kong ya. Kalau Hong Kong nggak mampu bayar ke London. Ya, gitu. Itu kira-kira Itu sudah parah sekali berarti kalau sudah sampai ke London itu. Itu betul-betul berarti krisis moneter dunia. dan saya juga saya utamakan kalau sampai Prudential bangkrut Indonesia udah bangkrut banget saya. Iya. Nah, dia untuk menyaksikan diri aja. Yes. Nanti ada tambahan. Ini kan syariah. Ya. Jadi konsep kerja asuransi seperti yang jauh beda dengan Prudential. Ya. Saya kasih tahu dia punya syariah. Saya kasih perumpamaan ya. Kalau saya sama saya, kita kan muslim ya. Ini kan muslim ini kita berbicara syariah itu muamalah, bukan ibadah. Kalau ibadah itu dengan Tuhan kita ini tidak bisa diberikan hubungan itu dibuktikan oleh dia untuk agama. Jadi itu beda. Kita bicara muamalah. Lihat, kalau kita manfaatkan konsep syariah, ini konsep syariah loh. Ini konseptual modal kita. Lihat Mekah, Arab Saudi. Itu Arab Saudi itu sudah ribuan tahun, sudah 1400 tahun berdiri di Mekah itu Arab Saudi. Kenapa dia pernah bangun ke Arab Saudi? Apa dia yang dipakai sistemnya? Sekarang Pak di Arab Saudi Pak pengangguran gaji usia 7 juta sebulan. Kalau begitu tinggal. Di Arab Saudi itu warga negara asli Arab Saudi ini gaji pengangguran 10 juta sebulan. Karena
APBN negara itu terlalu banyak. Kenapa dia tidak membuka usaha? Cuma itu beberapa miliar orang pergi ke Mekah itu tiap tahun. Satu dunia ikut sana. Itu akhirnya kalau berapa? Karena yang saya baca kemarin dengan adanya perkembangan sambil buka sistem karena itu katanya usaha ekonomi kan. Iya, kalau Arab Saudi, setahu saya itu ekonominya paling besar. Dana sekarang haji saja di Indonesia itu 400 triliun. Yang kecil itu anggaran mau pakai berangkat. Nyambung di syariah dia bukan jual beli. Jadi kalau kita minta asuransi di syariah, kita tidak beli polis, salah. Dia sistem tolong menolong. Jadi sekarang di Prudential itu aset Prudential 9 triliun, dana tambahannya 2 triliun. Jadi kalau orang meninggal itu dibayarnya bukan pakai aset, dia pakai dana tolong menolong 2 triliun ini. Dana kita itu dana kebajikan yang siap untuk dibayar orang. Nah sekarang dana kewajiban dana tabaru tolong ini tiap tahun naik, tidak pernah dia kurang. Tapi dia ngambil dari aset. Bukan pakai aset dia, karena sebenarnya kalau menolong, kalau konvensional setiap nasabah meninggal dia pakai aset dan Prudential makanya isinya konvensional itu 400 ya. Ibaratnya gini lah, misalkan kita tinggal di satu kompleks gitu ya, tinggal. Terus tetangga kita ada yang sakit, ayo kita kumpul-kumpul duit dong untuk biaya pengobatannya dia. Gitu. Konsep syariah sebenarnya begitu, simpelnya begitu. Jadi konsep syariah itu teman-teman dia membuat ke depan. Karena sekarang pemerintah dengan adanya MES masyarakat ekonomi syariah sudah mendukung. Wapres sekarang itu mendukung sekali harus ke arah sana. Sekarang udah BNI syariah sudah tidak ada. Ya semua jadi BSI semua. Jadi bank syariah Indonesia. Ya. Sekarang Semua di satu. ekonomi syariah bukan cuma di Indonesia, London, Prancis sudah pakai syariah sekarang. Iya, sekarang rata-rata beberapa negara sudah pakai konsep syariah untuk perdagangan dan sebagainya. Gitu. Ya, oke, clear ya, Pak Nedro ya. Pak, Yes. yang ketiga itu berdasarkan ilustrasi. Artinya ini kan pasti ini uang pakal kuliah Pak ya. Oke, yang ini dan ini kan sudah pasti, Pakal kuliah, kan? yang ini bulanannya selama 4 tahun ya. Iya, Nah betul. yang saya tanyakan ini nilai pasti atau gimana ini Pak? Ini yang nomor 3 ini yang kita Iya, bahas. Iya betul. Tadi yang saya bahas nomor 3 gimana dong? Iya maksudnya nilai pasti sesuai di sini belum pasti. Tadi kan saya sudah bilang, ini kan Belum pasti ya. belum pasti. Angka yang di situ belum pasti. Kenapa? Ini kenapa ada digambarkan rendah, sedang, tinggi? Itu adalah ibaratnya gini. Potensi. Gitu. Potensi dari perkembangan nilai tunai yang Prudential alokasikan, potensinya seperti itu. Kenapa kalau rendah 0? Yaitu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak tadi contohnya gitu. Ya, kayak gitu. Silakan, Pak. Kita ngomongnya itu yang pertama untuk kalau yang biaya beasiswa itu yang bulanan itu jangan diharapkan. Oh, yang ini yang malah dijamin. Iya. Yang di bawah. Yang 4. Tapi kalau misalkan hasil nanti investasinya memang bagus, ibaratnya itu aku itu sebagai bonus. Ya. Ya, ini bonus tambahan. Tidak dapat itu tambahan rugi. Jadi jangan Ya, kalau saya gini sih sebenarnya. Ibaratnya gini lah. Hak si nasabah itu nomor poin 1 sama 2. Ini haknya dia. Yang ini adalah tambahan bonus dari Prudential 3 dan 4. Kalau ada. Jika ada, ya iyalah. Jika ada, kalau tidak ada dikasih. Tapi jadi semakin banyak nasabah semakin bagus. gini, kenapa kita harus jelaskan ke nasabah juga gitu? Sebagai tambahan poinnya gitu. Kenapa sih harus pilih Prucerah? Gini, selain si nasabah dapat haknya 2 poin ini, Prudential juga akan memberikan tambahan reward gitu, tambahan hadiah untuk si anak gitu. Makanya Prudential menyisihkan untuk dimasukkan ke investasi gitu.
Jadi si orang tua nggak perlu investasi lagi nih, misalkan gitu ya. Prudential sudah sediakan kok gitu. Entah nanti hasilnya besar atau rendah, ya itu tergantung nanti gitu. Tapi ibaratnya niat baiknya Prudential sudah ada di awal. Sudah disiapkan di awal. Gitu. Ya. Kabar baiknya, bulan Maret, Prudential Syariah Indonesia sudah besar. Berdiri sendiri ini. PT Prudential Syariah Indonesia. Selama ini kan masih gabung. Sekarang sudah pisah. Jadi nanti warnanya Prudential Syariah itu, ini hasil ini soalnya. Tapi tetap Dia Prudential. warnanya Tosca. Tapi tetap Prudential ya. Jadi gini, Tosca. Hijau Tosca, hijau Tosca. Iya, gitu. Tapi tetap Prudential, Pak. Tetap Prudential dong. Tetap kalau ini kan hijau, berarti polisi bakalan Bedanya gini, kalau dulu itu kan semua masih di bawah naungan PLAI, Prudential Life Assurance Indonesia. Entah itu konvensional ataupun syariahnya. Ya kan? Nah, sekarang kita berdiri masing-masing nih. Yang ngurusin konvensional ada, yang ngurusin benar-benar syariah ada. Gitu. Kalau ditanya apakah tetap Prudential? Ya iyalah, namanya Prudential Syariah gitu ya. Tetap PLAI. Tetap PLA ya, Prudential Life Assurance. Cuman bedanya kita sekarang akan dibagi dua gitu. Ada yang PLAI ini khusus yang konvensional, ada PLAI Syariah Indonesia. Prudential Life Assurance Syariah Indonesia. Bedanya gitu aja. Jadi benar-benar mungkin banyak nasabah yang tanyakan, ini uangnya apakah disatukan semua atau gimana gitu kan banyak yang tanyakan itu gitu. Nah, dengan adanya pemisahan ini semuanya langsung sudah terjawab sih. Ini semua sudah dipisah gitu, ya. Pengelolaan keuangan di syariah benar-benar sudah syariah. Iya. Makanya saya minta juga sama teman-teman, tolong pahami betul cara kerja. Jadi pada saat kita menjelaskan nasabah yang tidak yakin, yang namanya orang di luar kan beda. Kita saja sebagai agent masih negatif. Di luar kalau dia baik, bagaimana? Nah, biasanya kita ada bedah polis, Pak. Ada di bagian pasal tertentu hal-hal yang tidak dibayarkan. Iya, jika betul. Jadi nasabah saya arahkan ke situ juga biasa. Gimana nih kalau begini? Gimana nih kalau begini? Iya, kan salah satunya kayak misalkan penyakit yang pre-existing condition itu nggak dibayarkan gitu ya, atau non-disclosure penyakit yang sudah ada tidak diinformasikan, ternyata dia klaim itu juga tidak dibayarkan, kan beberapa hal-hal seperti itu. Atau kalau polis syariah meninggal karena bunuh diri itu juga tidak dibayarkan, gitu-gitu. Ya, jadi itu sebenarnya yang poin penting yang bisa dijelaskan ke nasabah ya bukan hanya produk, betul kata Pak Nedra ya, bukan hanya manfaat yang dia dapat apa, tapi hal-hal yang tidak bisa dibayarkan apa saja gitu, supaya dia paham juga, oh iya ya, gitu. Karena saya tidak mau bawa waktu, Pak. Yes, jangan sampai kita manis-manis di awal, ternyata kita tidak jelaskan hal-hal yang tidak dibayarkan gitu. Gitu. Kayak saya kemarin asuransi HP. Saya beli HP asuransi. Wih, HP diasuransikan. Iya, iya. Bisa asuransikan HP, makanya biar jalan ke masalah. Coba tes dulu ya, tes dulu. Kalau dia Pak, jangan Bapak sejam sendiri. Tapi di dalam itu siapa sih yang tahu Pak? Saya jelaskan saya, seorang pegawai saya tanya. Kenapa dia tahu apa yang kita tahu sendiri atau dia lari sendiri? Gimana caranya? Contoh saja, dan contoh mobil pun begitu Pak. Kecelakaan kalau dia tidak ada SIM, orang yang bawa toh, tidak ada SIM, tidak bisa ke asuransi. Betul. Kemudian tidak ada asuransi begitu aja. Bayangkan kalau tidak bikin begitu asuransi, mati dia. Bang, sudah klaim terus sih, klaimnya bukan. Begini dia bilang, Pak, kenapa nyuruh saya diterima? Iya, sekarang masuk Pak.
Wah. Pak, kalau bisa orang BPJS Pak, bisa pakai prospek. Cari orang koma sudah. Iya. Lanjut ya. Oke. Ini clear, oke? Clear ya. Pertanyaan tadi itu itu apa, Pak? Apa ini? Prudential. Prudential Life Assurance Indonesia. Oke, yang keempat ini manfaat akhir kepesertaan. Ini juga sistemnya sama dengan yang poin nomor 2. Bedanya kalau poin nomor 2 ini diberikan setiap tahun, gitu ya, dari hasil pengembangan nilai tunai dari Prudential. Yang nomor 2 ya. Nomor 3, sorry, nomor 3. Ya, tahun. Nah, nomor 4 ini pada saat di akhir masa kepesertaan atau setelah 4 tahun dia kuliah akan diberikan lagi tambahan. Kenapa? Polisinya kan selesai pada saat setelah 4 tahun gitu, udah. Kan tujuannya memang dana pendidikan. Silakan. Baik Pak. Untuk menentukan berapa jumlah uang dan uang bulanan, itu berarti yang menentukan besarnya uang mahal kan tadi 30 kali uang bulanan. Bulan ya. Tapi kalau kita buat proposal kan uang bulanan menentukan. Betul. Jadi ibaratnya kayak gini. Ibu atau bapak anaknya mau dapat beasiswa berapa setiap bulan, kayak gitu. Teman-teman, sorry, lampunya ini akan dinyalain kan dimatiin. Lebih enak ini kayaknya ya, lebih enak lihat ya. Iya, betul. Biar sama-sama ingat. Iya. Oh iya, kayak kemarin saya Pak begitu prospek Pak, Bu mau uang bulannya berapa diterima nanti uang satunya uang satu, tapi saya bilang coba aku bikin dia 10 juta per bulan, itu dia bilang. Kemudian nanti diberi lagi. Iya, betul. Baru disesuaikan dengan bulannya mulai sekarang. Betul. Ya. Masalahnya kan ada begini Pak. Nah, Saya mau uang beasiswa atas saya Pak per bulannya 2 juta. Tapi saya kemampuan saya cuma 500.000 per bulan. per bulan. Oke. Saya baru 45 tahun. Saya bilang terbang loh. Kalau begitu Bapak punya perusahaan Boleh kalau seperti itu. Ibu buka dulu, preminya isi mampu. Karena kan fungsi kita tidak asuransi kan jangan sampai nanti pengeluaran yang lain. Jadi nanti kalau misalkan 1-2 tahun berjalan, itu ada rezeki. Buka lagi. Tidak buka polis baru. Kenapa? Polis baru. Harus polis baru, betul. bisa 2 polis dan 1 orang sama. Boleh. 5 polis, 6 polis silahkan. Selama dia masih sanggup bayar ya silahkan. Jangan bilang bukan ya. Karena ini sudah dicoba. Boleh silahkan aja. Kontribusi sebenarnya secara sistem kan namanya kontribusi ya. Kalau konvensional kan premi. Iuran juga konvensional gitu. Iuran juga konvensional bahasanya. Jadi sebenarnya balik lagi ke teman-teman masing-masing sih. Enaknya ngomong ke nasabah seperti apa. Kan ibaratnya gini. Yang tahu nasabahnya kita siapa kita kan. Dia tipikalnya seperti apa gitu. Jadi kenapa? Nggak ada. Mau dia staff, mau agent juga sama Pak, underrating. Nggak bisa ya? Iya. Ya memang semuanya kan kena medical, tertanggung tambahan, tertanggung utama semua medical. Iya, betul. Cek pikir HP.
pertama. Langsung coba Tahun depan saya coba lagi. Bisa. Bisa jalan betul. Cuma ditolak juga. Lanjut dulu Pak. Banyak menteri materinya. Oke. Ini ada pertanyaan dulu di sini. Sudah Pak Anak. Ya, ini manfaat akhir tahun ya. Ini akhir tahun ini ibaratnya kayak bonus kelulusan lah dari Prudential. Ya, kan normalnya kan orang kuliah 4 tahun gitu ya. 4 tahun kuliah dapat lagi tambahan bonus dari Prudential. Ya. Pak, ini dulu Pak. Ya. Pertama itu 30 kali penarikan Jadi gini ya. Tadi kan sudah kita bahas ya terkait nomor 1 30 kali berapa. Misalkan gini. Di awal memang yang kita tentukan adalah si ibu mau anaknya dapat beasiswa berapa. Misalkan oke, saya maunya 2 juta per bulan. Beasiswanya. Ya. Nah, berarti untuk manfaat penarikan sekaligusnya ini 30 kali dari 2 juta. Berarti adalah 60 juta. Gitu. Ini yang didapat uang pangkal di awal. Diambil dari mana? Dari Prudential yang ngasih gitu. Manfaatnya kan ini gitu ya. Manfaat penarikan sekaligusnya berarti 60 juta. Karena si ibunya maunya anaknya dapat 2 juta per bulan. Gitu. Hitungan normalnya seperti itu ya. Kalau misalkan kita menjelaskan, kan nanti detailnya ada di ilustrasi tuh kelihatan. Ya, di ilustrasi kan kelihatan jelas tuh berapa bulanannya, berapa uang pangkal di awalnya gitu ya. Sampai dengan nomor 3 dan 4 kelihatan semua kan di ilustrasi. Tapi bahasa kita di awal kan yang untuk memudahkan kan yang kita tanyakan di awal, anaknya mau beasiswa berapa terus setiap bulan. Nah, kalau kita sudah dapat ini, berarti kita sudah bisa tentukan preminya berapa. Ini loh Bu, kontribusi bulanannya kayak gitu atau kontribusi tahunannya sekian. Gitu. Saya kan belum balik Pak. Ya. Mungkin teman-teman bisa menjawab. Apakah kontribusi yang dia setorkan misalnya 5 tahun sama dengan manfaat yang dia dapat? Yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat. Oh ya, nanti saya cari contoh ilustrasi ada kok di sini. Saya punya. Nanti ada. Iya ya, gimana? Masalahnya kalau ada punya hampir 5 tahun sama kalau saya bisa tahun dan bisa supaya tetap akhirnya sama tapi kita berbeda cuma angka preminya yang menurun kalau jangka panjangnya dia tidak dapat 6 tahun tapi kalau sama tapi tetap ini ya sama Nanti kita lihat ilustrasinya sama-sama lah ya. Kita buka ilustrasinya sama-sama. kita bisa karena dia waktunya pendek. Iya, ini baru halaman 11, masih ada 40 halaman. Enggak lah. Ya, ini catatan-catatannya gitu. catatan besar atau kecil Pak? Catatan. Yang penjelasan tadi sih sebenarnya di situ. Ya. Oke, ini manfaat bagi peserta utama yang diasuransikan ya. Yang pertama, kalau misalkan nasabah si anaknya meninggal dunia terjadi resiko, maka ada santunan asuransi sebesar dana tabaru atau total kontribusi yang sudah dibayarkan. Jadi ibaratnya gini, ketika si anaknya meninggal dunia, seluruh premi atau kontribusinya dibalikin ke orang tua. Hanya dapat itu saja berarti. Itu saja. Kan yang diasuransikan si anak kan. Maksudnya untuk dapat manfaat perceraiannya kan si anak gitu. Kalau anaknya meninggal, ya udah duitnya kita balikin karena nggak ada lagi yang kuliah gitu. Hah? UP-nya malah untuk orang tua gitu. Jadinya bukan UP jadinya. Jadinya bebas kontribusi. Ya kalau kenapa 100% yang dia bayarkan? Misalkan baru 5 tahun bayar kontribusi nih, si anaknya meninggal, ya udah kita balikin yang 5 tahun ke orang tuanya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya. Gitu, nggak ada ruginya. Ya. Ya. Nilai pasti karena berdasarkan kontribusi yang dibayarkan, premi yang dibayarkan. Gitu, ya. Ada bunga-bunga itu Pak. Nggak ada bunga-bunga tadi uang misalnya. Bunga-bunga. Nggak ada bunga-bunga. Ada kelebihan. Syariah ini Bu, syariah nggak ada bunga. Apa bonusnya gitu nggak ada. Bonus apa? Ada kita kasih nilai tunai kok. Buat nilai tunai. Ada kita tambahkan nilai tunai. Tunainya. Ya. Nilai yang dia setor. Ya. Uangnya. Oke, kan tadi pertanyaannya ada bunga-bunganya. Kita nggak kasih bunga sebenarnya, tapi kita kasih tambahan nilai tunai.
Itu pun kalau ada perkembangan nilai tunai yang dikasih. Kak, baru kemarin saya dapat pertanyaan dari calon nasabah sih, bercerah. Ya. Ibu, saya misalnya sudah bergabung 5 tahun. Hmm. Kemudian saya ada kendala ekonomi, saya nggak bisa bayar. Oke. Terus gimana itu Pak? Jawabannya apa? Kalau nggak bisa bayar? Ya harusnya teman-teman sudah bisa jawab sih itu, karena polis semuanya sama gitu. Saya nggak perlu bayar lagi sih, saya nggak perlu jawab kalau itu pertanyaannya. Uang saya nggak kemana gitu deh. Uangnya kemana? Ya. Oke, saya tanyakan kalau Prucinta kalau gitu. Prucinta, nggak contoh aja. Ya. Kalau Prucinta, itu kan bayarnya berapa tahun? 10 tahun. Kalau saya cuma bayar 5 tahun, saya nggak sanggup bayar gimana? Sesuai dengan tabel kembali. Ya udah. Sama. Iya, sama. Iya. Sama. Tapi bisa dipulihkan kembali atau gimana? Boleh. Oh iya. Ya, boleh. Ya, ada batas waktunya. Gitu. 6 bulan. 6 bulan. Iya. Semua produk tradisional kecuali PCB 88 itu 6 bulan. Setahun kalau PCB setahun. Iya. 6 bulan. Bukan. Kalau misalkan mau dipulihkan itu maksimal 6 bulan. Lewat 6 bulan harus buka baru. Gitu. Ya. Karena pasti bakalan kena full underrating kalau Berarti polis-polis yang lama itu Pak sudah les itu bisa buka baru ya. polis lama apa dulu? Kalau PA harus 24 bulan bisa buka baru. Ya bisa buka baru ya. Itu kan saya dengar itu 2 tahun baru bisa buka baru. Iya tuh 24 bulan itu 2 tahun, Bu. Oke, Bu. Ya, sudah cocok duduk di depan, Bu. Cocok. Karena kalau di belakang itu lebih parah berarti. Iya. Iya, kalau duduk di belakang berarti lebih parah lagi berarti dia. Ya. Oke, jadi manfaatnya selain premi yang dibalikin dapat juga nilai tunai gitu ya. Dari perkembangan yang ada di tabel. Ada di tabel. Gitu. Misalkan contoh dia anaknya meninggal di tahun kelima gitu ya. Premi yang sudah dibayarkan tahun kelima dibalikin plus ada perkembangan nilai tunai di situ. Ya. Kalau ada. Oke. Ini manfaat bagi peserta tambahan atau orang tuanya. Kalau tertanggung utamakan si anak gitu, tertanggung tambahan adalah orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya meninggal dunia atau terkena cacat total, maka beban biaya atau dana tabarunya itu akan dibayarkan oleh Prudential atau kontribusi untuk melanjutkan dana pendidikannya dibayarkan oleh Prudential. Gitu. Oh ya, kalau Prucerah Plus tinggal nambah satu aja, sakit kritis. Bedanya cuma di situ. Prucerah biasa meninggal dunia plus atau kena cacat total. Kalau Prucerah Plus tambahkan satu aja sini. Ada pilihannya. Pak, tanya Pak. Kalau Prucerah Plus yang biasa, berarti antara Prucerah Plus itu kalau ada tambah kritis berarti lebih mahal dong ya? Lebih mahal dong. Itu aja bedanya. Gitu. Oke. Prucerah. Gitu. Kalau Prucerah biasa tadi hanya meninggal dunia atau terkena TPD atau cacat total permanen. Ya, kalau misalkan Prucerah Plus itu bukan hanya meninggal dunia atau terkena TPD atau terkena kondisi kritis. Gitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya terkena stroke gitu ya, itu kan kondisi kritis, berarti si anaknya bebas kontribusi. Gitu. Atau misalkan orang tuanya meninggal dunia, berarti bebas kontribusi. Ya, ini lebih mahal daripada Prucerah biasa. Cuman bedanya juga nggak terlalu besar sih. Gitu, ya. Nah, itu Pak, untuk apa namanya cacat total itu, misalnya kalau stroke. Oke, cacat. Ya stroke itu stroke yang permanen atau misalnya stroke biasa ada pertamanya stroke permanen, tapi bisa diobati dia Pak bagus lagi gimana? Oke, TPD ini kalau ketentuannya ya, TPD itu kan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari.
3 dari 6 aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari apa? Bangun tidur, ganti baju, ya, ke toilet, makan sendiri. Ya. Kalau misalkan dari 6 itu tidak bisa melakukan 3, baru terhitung TPD. Sudah terhitung TPD. Masuk kategori TPD. Atau bisa juga kalau hilang 2 fungsi alat gerak. Misalkan 2 tangannya ini tidak berfungsi lagi, kakinya nggak berfungsi dua-duanya, gitu. Atau kombinasi juga 1 tangan 1 kaki, gitu. Harus 2 alat geraknya nggak berfungsi. Iya. Kalau jari kan ini hilang, yang lain masih bisa goyang gitu kan, masih bisa aktivitas. Tapi kalau dua-duanya tangan nggak bisa kan sudah nggak bisa aktivitas. Gitu ya. Berarti TPD kecelakaan atau sakit kritis? Iya. Mau kecelakaan, mau sakit kritis, yang jelas hilang 2 alat fungsi atau tidak bisa melakukan 3 aktivitas sehari-hari dari 6, itu sudah bisa. Aktivitas sehari-hari kan mulai dari bangun tidur ya. Bangun tidur. Ini artinya si nasabah sudah tidak bisa bangun sendiri, harus dibantu. Kedua, setelah bangun tidur apa yang dilakukan biasanya? Ya, ke kamar mandi gitu ya. Toileting. Gitu. Apalagi? Berpakaian. Kalau mandi, Makan. Apalagi? Aktivitas sehari-hari? Bangun dari tempat tidur kan duduk ya, sudah bisa duduk. Berpindah tempat. Tuh. Misalkan dari kamar pindah keluar gitu. Kalau nggak bisa ini gitu. Yang terakhir apa? Yang keenam apa? Kondisi kritis ya. Iya, kondisi kritis kan yang 60 kondisi kritis itu. Kalau ini TPD. Jadi kalau misalkan si nasabah tidak bisa melakukan 3 dari 6, satu lagi apa ya? Mandi ya. Itu misalkan salah satu dari 6 ini salah 3 salah 3 dari 6 ini tidak bisa, itu sudah terdiagnosa TPD namanya. Kan biasanya orang stroke juga sudah tidak bisa ini kan melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Oke ya. Kalau kondisi kritis ini 60 kondisi kritis. Kalau dia masuk di tabel 60 kondisi kritis tahap akhir, itu bisa. Tahap akhir. Iya, 60 kondisi tahap akhir di CCB 61 gitu ya. Tabelnya sama. Atau PCB 88 tabelnya sama. Oke, ini manfaat peserta utama si anak. Ini sudah lewat ya. Sama aja sih. Nah, ini bedanya kalau kalau plus bedanya ada tambahan manfaat kondisi kritis. Gitu. Kalau tadi kan cuman meninggal dunia atau cacat total gitu ya. Kalau yang plus ada tambahan kondisi kritis. Ya. Nah, ini contoh ilustrasinya aja sih. Kapan nasabah misalkan contoh usianya 3 tahun anaknya, terus masa kontribusinya misalkan 15 tahun gitu ya. Atau sampai dengan usianya 18 tahun. Gitu. Kan dari usia 3 tahun ke 18 berarti 15 tahun kan. 15 tahun. Yes. Oke. Oke, kan ada namanya masa bayar. Masa bayar kan itu pilihannya 5 tahun atau sesuai dengan masa tunggu. Ya kan?
Oke. Pilihannya cuma 2 kalau masa bayar ya. Mau 5 tahun atau sama dengan masa tunggunya. Oke. Masa tunggu ada yang bisa jelaskan? Enggak. Yes, masa tunggu ini kapan si anak dapat manfaatnya. Gitu. Manfaat sekaligus gitu. Iya, rata-rata kan 18 tahun. Ya, Hah? Misalkan contoh. Kalau anaknya 3 tahun, berarti masa tunggunya 15 tahun. Gitu. Kalau misalkan anaknya 1 tahun, berarti masa tunggunya 17 tahun. Kayak gitu. Anaknya 5 tahun, berarti masa tunggunya 13 tahun. Ya, anaknya 10 tahun, berarti masa tunggunya 8 tahun. Kayak gitu-gitu. Itu yang dibilang, itu namanya masa tunggu. Jadi, brosur apa itu? Saya kira brosur mobil gitu. Tiba-tiba jualan mobil Pak Wijra. Oh. Mantap. Gitu. Oke, ini clear ya masa tunggu ya. Jadi masa bayar bisa mengikuti masa tunggu. Jadi kalau masa tunggunya misalkan 15 tahun, berarti nasabah bisa pilih mau bayar 5 tahun atau bayarnya 15 tahun. Oke ya. Clear ya, pilihannya cuma 2. Ikut 5 tahun atau mau ikut masa tunggunya. Gitu. Ada lagi? Tadi pertanyaannya apa lagi? Masih ada? Oh, bedanya 5 tahun atau ini? Bedanya itu ya? Biasanya lebih murah ya. Plus minusnya. Ibarat gini, ketika kita KPR rumah, itu mahalan mana bayar ya 5 tahun atau 20 tahun? Mahalan mana? Iya, kalau di total kan bulanannya murah, tapi di totalnya lebih besar. Gitu. Iya. Gitu aja sebenarnya. Masa bayar ini tergantung umur anaknya umur berapa. Iya, betul. Umur anak 5 tahun. Berarti ini memang 18. Jadi 18 kalau 5, 13. Tapi dia kan 13. Jangan pakai 13 tahun setunggu 12. Supaya jangan uang pangkalnya masuk setelah dia kuliah 1 tahun. Jadi itu baik-baik. Jangan salah diinvestasi. Jangan sampai anaknya kan harusnya dicari umur 17 pasti masuk kuliah. Kalau kita salah hitung, dia masuknya umur 18 sudah kuliah 1 tahun baru masuk kuliah. Oh, 1 tahun sebelum. Ya. Jadi usahakan jangan dia kuliah umur dia masuk, usahakan kalau biar 6 bulan sebelum itu sudah ada keluar. Ya, boleh. Itu makanya ada masa tunggu itu. Saya kemarin bisa demonstrasi. Saya kira-kira untuk anak kurangi memang dia udah 1 tahun kasih pas-pas sebelum dia kuliah. Jadi sudah ada di awal sebelum kita daftar kuliah, itu duitnya sudah ada di awal. Kita pilih masa tunggu 13 tahun. Jangan 13, pilih 12 saja. Bisa dipilih 12. Iya, Bisa. Kalau kita pilih 13, bisa jadi kan anak umumnya orang sudah jalan kuliah 6 bulan, baru dana pangkal keluar. Ingat ya? Tapi kita lihat juga kelasnya. Ada kan kelas itu tidak sesuai umur kan, ada yang cepat. Iya, makanya saya bilang perhatikan keunikan berapa nilainya. Pak, di sini kan sudah ada, Pak. Iya. Kan di sini 7 tahun, berarti disesuaikan dengan ini yang ilustrasi ya, makatan dia umurnya dia 7 tahun, berarti disesuaikan dia sini. Kalau 7 tahun berarti dia 13 Berapa? 12 tahun. Ininya kita kurangi 1 tahun. Berarti 11 bulan. 11 tahun. 11 kalau 7.
Oke, lanjut ya. Oke, jadi pada saat misalkan usia anaknya 3 tahun, masa tunggunya 15 tahun, pada saat usia 18 tahun, ini kan uang pangkal di awal atau penarikan sekaligusnya keluar. Ya kan? Nah, kemudian dapat lagi manfaat penarikan tunai berkala bulanan. Nih, jadi setiap bulan sepanjang tahun selama 4 tahun ini dapat terus. Yang poin nomor 2 tadi tuh. Uang beasiswa bulanannya dapat terus. Tidak ditahu dia umur 3 tahun 7 bulan kan sekarang. Iya. Cuman kan begini, ketika anaknya 3 tahun diilustrasikan berarti dihitungnya 4 tahun. Iya. Gitu. Iya, next birthday gitu. Berarti kalau 3 tahun di sini usia anak sesungguhnya berapa? 2 tahun. Iya. Iya. Kan next birthday. Iya, next birthday. Bukan bisa juga, memang iya. Memang begitu kalau diilustrasi. Iya, gitu. Jadi kalau si orang tuanya bilang, oh anak saya 3 tahun, berarti di ilustrasi yang kita buat itu awalnya berarti 4 tahun. Iya. Langsung. Nggak usah dikurangi ya? Lebih cepat boleh juga. Boleh. Kan ada juga orang misalkan SMA aja deh baru dicairkan kan boleh. Gitu. Next birthday. Next birthday. Kalau kuliah, anaknya pas nanti tidak mau kuliah, bisa nggak? Ya bisa. Ini anaknya mau entah nanti anaknya mau jadi wirausaha atau Iya, ibaratnya gini. Iya. Enggak, karena dia orang Morowali jadi cair. Memang ada pertanyaan dari saya di calon nasabah, Pak. Anak saya misalnya ke depan tidak kuliah, terus gimana Bu? Apakah bisa diterima? Saya bilang bisa Bu. Ya. Uang itu untuk apa aja? Yang jelas per bulan terima selama 4 tahun. Ya. Saya bilang ya, apa aja silakan. Saya bilang bukan nanti kuliah. Saya bilang begitu. Ini kan Gimana, Pak? Pas? Oh, ya. mantap. Mantap. Bu, pakai bonus satu juga bisa. Boleh. Gitu ya. Jadi patokannya bukan anaknya harus benar-benar kuliah gitu ya, tapi memang tujuannya kan di awal kita untuk dia kuliah. Entah nanti anaknya enggak mau kuliah ya urusan nanti. Gitu. Setidaknya di awal kita sudah siapkan dananya gitu. Ya. Tidak kuliah tetap banyak duit ya. Gitu. Oke? Gitu. Oke? Oke, ya, lanjut. Nah, ini kalau contohnya manfaat sekaligusnya dapat berapa ya? 90 ya? Nggak buram soalnya. 90 juta terus dapat penarikan berkalanya 2,5 juta per bulan. Gitu. Berapa 2.500.000. Gitu. Ini total kontribusinya 11.600.000. Ini Per tahun ya? per tahun. Coba deh dihitung. Per tahunnya 11.600.000. Selama kali 15 tahun. 600 kali 15. 15 tahun. Ya. Hmm. 174 juta. Oke, berarti total dana yang terkumpul adalah 174 juta. Oke, coba dihitung manfaatnya. 90 ini 2,5 kali 12 berapa? 2.500.000 kali 12? 30 juta per tahun. Kali 4 120 tambah 90 90 juta ya? Iya, 210 dikurangi berarti lebih. Kan ini saja 1-2 poin saja sudah lebih duitnya. Oke. Ini kan kalau yang ini dia preminya selama dia ikut ini 100
Ya, itu manfaat yang pasti 200. Gitu. Berarti keuntungannya berapa? Ya. Keuntungannya berapa itu kalau dikurang? Ya, berarti total premi dikurang total manfaat. Total manfaat kurang-kurang premi. Dikurang 136. Ya, lumayan kan? Jadi Itu yang tambahan penarikan tahunan 4,5 juta. ya. Artinya setengahnya saja sudah luar biasa. Iya, ini saja ya, tadi sudah dihitung. Manfaat yang pasti saja itu selisihnya 30 juta ya, ke 36 juta. Itu keuntungan si nasabah saja sudah 36 juta di awal. Belum lagi tambahan manfaat tunai berkala tahunannya. Iya, betul. Iya, bedanya kita menabung biasa dan Gitu. Ya. Dan ini kelebihannya resiko sama orang tua ya. Iya. Kalau terjadi resiko, Tetap ya, manfaatnya tetap. Iya. Gitu, ya. Oke, ini kok sama aja sih ini contohnya kalau. Ya. Kalau dihubungi ya, yang datang sebentar malam. Nah, ini kalau misalkan contoh orang tuanya kena kondisi kritis, misalkan contoh ya. Berarti pada saat usia di tahun ke-9 orang tuanya kena kondisi kritis, berarti dari tahun ke-10 sampai usia anaknya 18 tahun itu tetap jalan, manfaatnya tetap jalan, dibayarkan oleh Pru, bebas premi. Gitu ya. Manfaatnya tetap full didapatkan. Nah, siapa yang tepat ditawarkan oleh produk Pru Cerah? Tentunya nasabah yang punya anak. Ya, iya dong. Iya, apalagi yang paling tidak sudah menikah lah ya, sudah menikah terus sudah mau program anak gitu, sudah bisa ditawarkan lah paling tidak jaga-jaga pada saat anaknya lahir. Gitu. Dia sudah hitung duluan di belakang itu. Tuh, nasabah yang fokus pada persiapan dana pendidikan anak. Jadi gini, teman-teman kan punya banyak nasabah tuh. Tentunya tahu dong nasabah siapa saja yang masih ada anak kecilnya. Nah, itu bisa di-follow up ulang, ditawarkan lagi gitu. Bangun hubungan lagi dengan nasabah. Gitu, ya. Nah, ini nasabah yang menginginkan produk asuransi jangka pendek tanpa risiko investasi. Jadi betul-betul tidak ada risikonya dari sisi investasi. Calon nasabah yang tidak tepat. Nah, ini kalau nasabahnya sudah anaknya di atas 18 tahun ya tidak tepat. Ya, sudah tua duluan anaknya. Boleh aja sih, boleh aja. Cuman ya setahun gitu. Ya, boleh saja sih ya. Terserah nasabah sudah. Nah. Apanya, Pak? Usia anak maksimal 18. Tapi kalau program itu caranya dia masuk 17 tahun, iya tahun saya dulu. Iya, sudah lulus duluan baru dananya keluar. Jadinya untuk ya, masih intinya bisa. Karena tujuannya tidak harus kuliah. Iya. Kalau di konvensional, biasanya kan anak usia di bawah 5 tahun itu justru lebih besar biaya asuransinya, Pak. Iya. Ya kan? Nah, kalau begitu misalnya untuk melihat anak dari berapa nasabah itu bisa dipilih nggak, Pak? Kalau dia mau pilih salah satu saja masuk, berarti kita pilih yang di atas 5 tahun. Enggak sih, kalau ini gini. Jadi gini, kalau di Pru Cerah itu yang jadi prioritas untuk medical itu orang tuanya malah. Berdasarkan usia orang tua. Iya, karena kan kalau anaknya meninggal, itu kan cuma premi yang dibalikin. Tapi kalau orang tua meninggal, itu kan dapatnya manfaat bebas premi gitu. Paham ya? Iya, makanya full underratingnya lebih ke orang tua dibanding si anak. Gitu, karena resiko anak meninggal ya premi cuma dibalikin aja sudah gitu. Iya, nggak terlalu berpengaruh sama premi. Iya, orang tua. Iya.
Oke. Kemarin kita kalau nasabah, dia siswanya uang pangkal kuliahnya, uang sakunya 10 juta, Pak. Bulaannya 5 juta. 5 juta per bulan. Bayar preminya. Ini kemarin. Jadi uang pangkal kuliahnya dia dibikin 33 aja ya. Untuk masa tunggunya kan. Jadi 400 juta dia cuma 40 juta. Oh ini 360 jadi sama tambahan 10%. Iya, 400 juta. Jadi ini per bulannya dia 10 juta. Oh tambahan 5% nih dapat jadi 40 juta. Jadi Iya. total 400 juta. Berarti Pak kalau misalnya dia bunga sedang pada saat itu, dia ada tambahan 12 juta ini Pak. Iya. Ini nilai pasti sudah misal kalau pada saat itu suku bunga sedang misalnya. Iya kalau sesuai dengan ilustrasi sih iya. Iya, Gitu. Ada ketambah karena ini kan kalau dia pada saat itu berada di suku bunga sedang. Kalau dia rendah nol ya nggak dapat. Ya rendah ini dalam artian betul-betul ada pandemi. Iya, kayak gitu-gitu. tidak dapat Ya. gitu. Berarti di akhir tahun dia dapat lagi. Dapat lagi. Bonusnya ya. Ya, Sedang nih. dengan tinggi juga. Iya 19 atau 38 gitu. Iya. Jadi saya sudah jelasin begitu Pak. Nah, dan juga ini saya jelaskan ini. Kita tunggu selesai azan dulu ya baru lanjut ya. Dan juga saya jelaskan ini risiko orang tua dijamin 60 ini sakit kritis saya bilang begitu. Nah kalau kita nabung di bank apa yang dijamin oleh bank? Nggak ada. Nah, Meninggal ya sudah. nah itu saya jadi kembalikan ke situ Pak. Betul. Lagi yang bilang serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Itu kebangunan Pak, serahkan sama Tuhan. Bisa ke dokter, saya sudah bilang begitu. Tidak, Bu, Ibu, kalau kesehatan pakai apa? BPJS, Bu, itu asuransi juga itu, Bu. Saya bilang begitu. Jadi saya ambil ketawa-ketawa. Jadi dengan orang itu, saya suka dengan orang ada tantangan. Senang sekali. Lu jangan ini Pak. Hah? Caranya. Ujian? Iya harus ujian. Harus sertifikasi. Harus sertifikasi. Iya, harus sertifikat dulu, Bu. Harus ujian dulu, ujian. Harus ujian, Bu, ya, harus ujian. Jadi begitu saya anunya Pak, saya jelaskan sama ini sesuai dengan bagaimana ilustrasi. Iya. Tapi tadi ini jam 6. Jam 6 ini setengah 6 saya udah boleh sebelum jam 6 masa tunggu kan. Ini nilai Ilustrasi. Jadi gini, untuk jelaskan tabel ini, ya. misalkan contoh, dia nanya, misalkan orang tuanya atau anaknya meninggal di tahun ke-8, ya kan? Anaknya meninggal di tahun ke-8, maka apa yang didapatkan? Ada manfaat meninggal. Ini peserta utama ya sudah berarti premi total dari tahun pertama sampai tahun ke-8 itu dibalikin sebesar 500 juta, kan? Plus nilai tunai kalau memang berkembangnya besar dapatnya 305. Gitu. Ini kalau berkembang betul ya dapatnya 305 gitu. Plus tambahan. Plus tambahan. Ya, berarti dia terima ini plus ini juga. Iya, berarti kalau misalkan angkanya segini berarti dapatnya 800. Oh, kalau misalnya pada saat itu Iya, kalau anaknya bagus. Iya. Kalau dia meninggal ya, tapi kalau misalnya Pak, kalau ini dia misalnya 5 tahun bayar, kemudian nggak bisa bayar lagi, dia mau berhenti, gimana itu? Jadi di mana ada dasarnya di sini Pak? Nilai apa namanya? Sesuai dengan tabel. Oke. Dia mau berhenti. Sini sebenarnya ada sih kalau Ibu baca. Biasanya ada Pak. Tapi Bacanya di sini. Ini. Ini kan apabila penebusan manfaat meninggalnya untuk peserta utama dilakukan tidak pada saat ulang polis. Nah, ibaratnya gini. Kalau misalkan dia surrender tahun kelima, berarti yang kita kembalikan itu hanya sebesar 140 juta. Dari total premi yang dibayarkan sebenarnya sudah 300, tapi yang kita kembalikan hanya 140 juta. Udah, gitu aja. Misalnya, contoh dia meninggal di tahun kelima, misalnya, gimana? Meninggal dia di tahun kelima si anak, misalnya. Ini kan Jadi tahun kelima. Ini berarti dapatnya 140 juta nih. Cuma itu yang dapat. Cuman itu. Kalau di total kan sebenarnya dia sudah bayar 300 juta. Iya. Tapi karena dia surrender. Enggak, kalau meninggal, misalnya anak. Oh, meninggal. Kalau lima- meninggal dapat ini dong, dapat ini plus ini. Oh.
Ini plus ini. Itu Pak. Tunggu, ini lagi pertanyaan saya Pak. Yang mana? Yang mana? Yang Bapak. Ini Pak. Ini dari mana ini? Ini dari mana? Ini manfaat penarikan sekaligus. Iya, 360 tambah 40 juta, jadi 400 juta dapatnya. Mana nih? Dari mana? Penarikan sekaligus. Ini Yang nomor 1, poin nomor 1. Mana ya? Bukan 30 kali dari ini, 30 kali dari ini. 30 kali dari mana? Jadi gini, 30 kali. ini kan yang ditanya ini pertama kan. Ini apa? Nah ini manfaat penarikan sekaligus yang di awal, uang pangkal. Iya, tapi asalnya dari Bukan 30 Asalnya kali dari dari sini, mana? Pak.